yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita agar kita semakin dekat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca kitab At-Targhib At-Tarhib karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kita sudah sampai kepada At-Targhib fi qauli la ilaha illallah. Himbauan untuk membaca la ilaha illallah wa ma jaa fi fadliha, dan ini berita tentang keutamaan la ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepada Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati? Allah, siapakah orang yang paling beruntung, paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat nanti? Allah, syafaat Rasulullah. Qala, Rasulullah SAW menjawab, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, aku sudah menduga, hai Abu Hurairah, alla yas'alni an hadzal hadithi ahadun awwala minka. Aku sudah menduga nggak ada yang bertanya hadis ini lebih dulu darimu. Aku sudah menduga kamu yang paling pertama bertanya. Lima ra'aitu min khirsika alal hadis. Karena aku lihat kamu sangat perhatian, sangat semangat, sangat rindu kepada hadis ini. Maksudnya, aku lihat semangatmu itu luar biasa. Pasti kamu yang paling pertama bertanya. Allah. Sampai sudah disifati begitu, Imam Abu Hurairah luar biasa. Bahkan beliau itu orang yang tidak lama duduk dengan baginda Nabi, akan tapi begitu semangatnya untuk mengumpulkan hadis Nabi, tidak lama duduk dengan Nabi, tapi bisa mengumpulkan hadis sebanyak-banyaknya. Karena beliau termasuk minal muqtirin bi riwayatil hadis, muqtirin, banyak meriwayatkan hadis. Nabi menjawab, as'adun nasi, paling bahagianya manusia, hei hamba Allah, dengar. As'adun nasi, paling bahagianya manusia, bisyafa'ati, untuk mendapatkan syafaat dariku nanti yaumal qiyamati, di hari kiamat, adalah man qala la ilaha illallah, barang siapa membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, khalisan, tulus. Artinya tulus dengan penuh keyakinan, bukan hanya sekedar kalimat terucap di lidah, akan tapi ini kalimat diucapkan dengan lidahnya, la ilaha illallah, diyakini dengan hatinya bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Min qalbihi, dari hatinya, nafsi, atau dari dirinya, tulus. Tulusan mengucapkan la ilaha illallah, artinya benar-benar dengan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, baginda Nabi bersabda, afdhalul dzikri, paling baiknya berzikir, paling baiknya zikir adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan insyaallah. Afdhalud du'ai, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah, sehingga setiap orang berdoa dimulai dengan alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Sahawi Ibnu Hibban dan Hakim. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah juga riwayat hadis. Qala Rasulullah bersabda, akthiru, berbanyaklah engkau min syahadati, untuk memberikan kesaksian. Maksudnya di sini membaca dengan lisan dan meyakini dengan hatinya. Mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hatinya. Apa itu? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Qabla ayyuhala bainakum wa bainaha, sebelum ada penghalang antara engkau dan la ilallah. Maksudnya sebelum engkau tidak bisa mengucapkan, alias mati. Maksudnya selagi masih hidup, perbanyaklah membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam gerak-gerik kita, langkah-langkah kita, perbanyak baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah. Wa anhu, dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu juga, qala Rasulullah SAW bersabda,
Jaddidu imanakum. Perbaharuilah kalian semuanya. Perbaharuilah iman kalian semuanya. Iman diperbaharui biar segar imannya, itu iman yang kuat terus. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian semuanya. Kila, kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Qala, Nabi menjawab, akthiru, perbanyaklah kalian min qauli la ilaha illallah, dari mengucapkan la ilaha illallah. Memperbanyak la ilaha illallah adalah memperbaharui iman di dalam hati kita. Rawahu Ahmad wa sanaduhu hasan at-Tabrani. Wa Amr radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Amr radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inni, kata baginda Nabi, inni, sesungguhnya aku a'lamu, sungguh mengetahui, kalimatan, satu kalimat, la yaquluha, tidak membacanya, abdun, seorang hamba, hakon, dengan benar, min qalbihi, dari keyakinan di hatinya, fayamutu, kemudian dia mati. Orang baca kalimat ini kemudian dia mati, ala dzalika, dengan keyakinan yang tidak berubah, tetap dengan keyakinan tersebut, illa hurrima 'alan nar, kecuali menjadi diharamkan api neraka. Yaitu apa? La ilaha illallah. Baca la ilaha illallah. Rawahul Hakim, hadis Imam Hakim as-sahahu. Nah, ini tentang la ilallah. Adapun zikir-zikir memang semuanya luar biasa. Akan itu beginilah, ada sebagian zikir memang perlu dijelaskan agar semakin mantap kita dalam membacanya. Jadi mulai hari ini langsung saja kita perlu mengamalkannya. Dalam duduk kita adalah sering-seringlah kita baca la ilallah, dan dengan penuh kekhusyuan, agar iman kita ini terjaga, seger terus imannya. Memperbaharui iman dengan la ilaha illallah. Tentunya la ilaha illallah yang dengan penuh khusyuan, khalisat, yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar la ilaha illallah rame-rame begitu, tidak. Tapi disadari la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan sebaiknya memang kita yang pemalas ini harus dicambuk oleh aturan kita sendiri. Biarpun tidak ditentukan oleh baginda, yuk kita membuat ketentuan buat kita untuk mencambuk hawa nafsu kita biar tidak lalai. Berapa hari sehari kita baca la ilallah? 500 atau 1000. Pastikan. Pagi, siang, dan malam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nanti ada bab sholawatnya. Sekarang kita fokus ke la ilallah dulu. Karena permasalahan malah keimanan tadi. Memperbarui iman. Ayo. Mulai sekarang kita perlu diamalkan. Dari hadis yang banyak tadi tentang keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini saja. Ayo kita amalkan. Mulai sekarang coba semuanya mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk baca la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallahnya yang pelan-pelan, yang khusyuk, terserah sehari 100 kali, atau 500, atau sampai 1000. Pilih waktu yang tepat, yang sekiranya khusyuk, dengan niat tadi untuk memperbaharui iman seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita cinta kepada baginda Nabi. Allah mudahkan kita untuk mengikuti baginda Nabi. Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab.